Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji syukur karena kebaikan kasih Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan GKI Salatiga, Kamis 22 Februari 2024. Bersama dengan saya, Asputri Kaat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami agungkan di dalam anak Yesus Kristus. Kami mengucap syukur padamu ya Bapa, bahwasanya Engkau sungguh baik dalam kehidup kami. Terbukti nyata Bapa telah menjaga dan menyertai kami di malam kami tidur, hingga pada hari ini Bapa telah membangunkan kami dengan tubuh jasmani yang sehat dan kuat. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk mengawalinya dengan mendengarkan suara firman-Mu. Karena itu, kiranya Bapa boleh memberkati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami pun bisa mengerti, kami bisa memahami, dan menerapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang ke-16. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Tema renungan kita pada pagi hari ini sama atau sesuai dengan bacaan kita, yaitu bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak mudah untuk bisa bersuka cita di saat mengalami masalah atau kepahitan hidup. Kenyataan biasanya sukacita terasa saat seseorang mengalami pengalaman yang baik atau yang menyenangkan. Tetapi terhadap semua pengalaman hidup, entah menyenangkan atau tidak, seruan firman Tuhan melalui tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika sama, yaitu bersukacitalah senantiasa. Seruan ini sangat luar biasa, bahkan luar biasa sukar. Bagaimana mungkin kita dapat bersukacita dalam masalah dan kepahitan hidup? Sebagai pengikut Kristus, kita tidak punya pilihan lain selain tetap berusaha bersukacita walau dalam masa kesukaran. Jaminan untuk kita dapat bersukacita adalah damai sejahtera Allah. Kepada orang percaya, Allah menjamin damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang senantiasa ada dalam hati dan pikiran kita. Pertama-tama akan menghibur dan menguatkan kita. Kemudian akan membuat kita mampu melihat sesungguhnya dalam situasi sesulit apapun yang datang, Allah pasti menyediakan jalan keluarnya. Sebab tidak mungkin untuk selama-lamanya
Allah membiarkan orang benar itu menderita. Kuncinya adalah jangan tinggalkan Allah ketika masa-masa sulit menghampiri kita. Sebab itu hanya akan membuat kita semakin terperosok dalam jurang kesulitan tanpa tahu cara mengatasinya. Memang wajar bila kesulitan datang dan membuat kesedihan menyeruak di hati kita. Tetapi kesadaran akan adanya damai sejahtera dalam hidup menjadikan kita tahu bahwa Allah tetap pegang kendali atas apapun yang terjadi. Dan itu akan membawa sukacita dan pengharapan akan kelepasan. Hari ini kita diingatkan, kalau kita mengingat dan mendengar seruan, bersukacitalah, maka katakan saja amin. Sebab melalui firman Tuhan, kita tahu bahwa sukacita kita atas pengalaman pahit dikerjakan oleh Allah lewat damai sejahteranya yang juga memberi jaminan pertolongan dari Allah pasti datang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup, kami berterima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, yang senantiasa mengajarkan kami ketika kami berada dalam suka maupun duka dalam kehidupan kami. Kami terus diajarkan untuk selalu bersyukur dan bersukacita. Karena itu, mari kiranya Roh Kudus-Mu yang hidup senantiasa memberikan pengertian jauh bagi kami. Dan kami pun terus menghidupi dalam keseharian kami untuk selalu bersukacita di dalam Engkau, ya Bapa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup, sebentar kami akan menjalani seluruh aktivitas kami. Karena itu kami mau menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami di pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Bapa. Dan biarlah Bapa sendiri yang terus menjaga, menolong dan memberkati sepanjang kehidupan kami. Mari mengampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami, ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.